Halo semua, dengan saya Alvaro dari staf ahli BEM UKBM Unila. Semangat kita, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selamat datang di podcast BEM UKBM Unila Semangat Kita, yang dimana kita akan bercerita dengan menteri-menteri dari Kabinet Semangat Kita. Bagaimana sih sepak terjang mereka selama setahun ini? Apa saja perasaan dan cerita-cerita apa saja yang mereka rasakan saat di Kementerian Semangat Kita? Bersama saya sudah ada dari Kementerian Keuangan. Halo Mbak. Ya, halo. Mbak. Boleh dikenalkan Mbak jabatannya di Kementerian Keuangan sebagai apa? Ya, boleh. Dengan saya Anissa Kulub sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Semangat Kita BEM UKBM Unila 2020. Ya. Halo semuanya, di sini saya Nadia Nabila sebagai Wakil Menteri Kementerian Keuangan di BEM UKBM Unila Kabinet Semangat Kita. Kita dengar ya, Kementerian Keuangan itu uangnya BEM UKBM Unila atau gimana ya Kak? Kalau di Kementerian Keuangan itu kira-kira apa yang dikerjakan atau mungkin mengurusi keuangan dari BEM UKBM Unila atau bagaimana? Iya, benar banget ya. Kalau Kementerian Keuangan namanya udah uang ya, keuangan. Jadi kita itu ngurusin keuangannya BEM Unila. Kalau kata mereka itu kita bahan bakarnya ya Nat ya. Aduh, gak ada uang gak bakal jalan. Benar banget teman-teman. Jadi sesuai dengan nama kementeriannya ya, Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu memang fokusnya di bagian keuangan BEM UKBM Unila itu sendiri gitu. Jadi segala hal yang berhubungan dengan keuangan yang ada di BEM UKBM Unila itu di bagian Kementerian Keuangan yang mengelolanya. Jadi nih, kalau misalnya kalian ada yang misalnya akan menjadi menteri, deket-deketin nih Kementerian Keuangan, dana cair terus tuh kayaknya. Oke, kan saat masuk ke Kementerian Keuangan itu Mbak Najia sama Mbak Kulub pasti ada ekspektasi bagaimana Kementerian Keuangan itu, atau bagaimana mau menjalankan Kementerian Keuangan. Pertama kali masuk ke menjalankan Kementerian Keuangan itu apa sih ekspektasinya Kak yang diharapkan di Kementerian Keuangan? Apa Nat? Kira-kira Nat? Ekspektasi ya, ini kalau boleh jujur ya, sebenarnya kalau orang-orang tuh kebanyakan termasuk saya sendiri nih, membayangkan namanya keuangan aja itu kayaknya pusing nih ngurusin keuangan, kan namanya uang, apalagi yang diurusin itu bukan uang milik pribadi gitu. Tetapi setelah ternyata nggak serumit yang diekspektasikan di awal gitu. Kalau Mbak Kulub sendiri gitu. Bener, kalau kita ngomongin uang itu kayak rumit banget deh gitu. Tapi setelah dijalani, terusan kita bareng-bareng, apalagi di Kementerian Keuangan ada staf-staf yang luar biasa loyal dan bantu kita ya Nat ya. Jadi kita merasa, oh ternyata rumit itu bisa kita atasi dengan bareng-bareng kayak gitu. Juga ekspektasinya kita itu kita bakal megang suatu agenda yang besar, kemudian kita mengelola keuangan yang begitu rumit, tapi kita ternyata terhalang pandemi. Ada kemudahan juga sih di pandemi ini gitu dengan mengelola keuangan. Ya, seperti itu sih. Waduh, kayaknya karena ada pandemi juga jadi termudahkan ya. Tapi emang kalau diperhatiin ini Mbak Najia sama Mbak Kulub kayaknya udah terbiasa melihat uang banyak gitu. Jadi kalau melihat uang dalam Kementerian Keuangan, wah udah santai. Menteri dan wakil Menteri Keuangan. Masih Menteri BEM sih masih ya. Kan kalau tadi emang dijalankannya mudah ya Kak. Kalau misalnya ini udah masuk akhir dari Kabinet Semangat Kita, yang dimana berarti pekerjaan Mbak Najia sama Mbak Kulub ini udah mau hampir selesai. Nah kalau setelah dilihat ini realisasi kerja yang sudah dilakukan selama ini, apakah mencapai ekspektasi yang diharapkan atau enggak? Ya tadi ekspektasinya rumit ya, ternyata enggak tuh kayak gitu. Terusan kemudian kita juga ada cerita lucu sih sebenarnya. Aduh, boleh. Silakan. Iya, kita punya program namanya Unila Store ya. Kita itu udah punya ekspektasi banyak. Apalagi Kementerian Keuangan itu selain mengelola uang, dia punya peran untuk menghasilkan uang. Gitu ya Nadia? Iya, kita punya Unila Store. Unila Store itu kita jualan dagang lah. Dagangannya apa aja Kak? Yang direncanakan? Yang direncanakan itu kita mau jualan kaos, kemudian tumbler, apalagi Nat ya? Mau jualan semacam merchandise gitu Iya, ya. merchandise. Tapi itu balik lagi namanya ekspektasi ya.
kadang ekspektasi itu tidak berjalan sesuai dengan realita gitu. Jadi udah direncanakan sedemikian rupa, tetapi mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan akhirnya rencana tersebut tidak berjalan dengan sesuai keinginan gitu. Benar. Waktu itu yang pesan ada sih. Kita udah buat akun official, akun bisnis. Masih jalan nggak Mbak? Boleh dong disebutin aja ini. Kalian follow kalau ada mau follow bisa. Ya, teman-teman boleh follow Unila The Store, tapi belum jalan sampai saat ini karena waktu itu kita udah open PO. Ternyata yang pesen banyak sekali, tapi itu kebalikannya ya. Waduh. Gitu sih. Berarti Mbak Najat sama Mbak Pur nih PHP ini parah banget ini. Ya siapa tahu ya. Orang-orang udah pesan, tapi emang itu sangat disayangkan gara-gara pandemi ya Kak. Mungkin evaluasinya kita kurang promosinya ya. Promosinya kita kurang puas. Kemudian kita juga kemarin itu tertabrak isu, kita lagi hangat-hangatnya isu Omnibus Law tuh. Oh. Jadi kita kayak Fokusnya ke sana ya, Kak. Fokus ke sana. Padahal kenang-kenangannya luar biasa, saya juga kecewa. Aduh, moderatornya kecewa. Nah, kan yang tadi ini kan emang beberapa kendala gitu Kak dari April. Tapi di pandemi ini terasa beda banget atau kayak mungkin sebelumnya dari Kak Nadia sama Kak Uluk udah merencanain gitu. Kita mau kayak gini, kita mau Kementerian Keuangan terus kayak gini. Tiba-tiba pandemi blar gitu, istilahnya rencananya berantakan nggak Mbak? Apa tiba-tiba harus menyusun ulang atau gitu, terasa nggak Mbak? Ya. Kalau misalnya dibilangin berantakan, nggak berantakan banget sih, cuma kita emang ada harus menyusun ulang kayak gitu. Kalau misalnya dari Pres-Papresnya kita diminta untuk buat program kerja baru yang cash covid kayak gitu, jadi menyesuaikan dengan kondisi ya Nat ya, kayak gitu. Tapi juga terpukul nggak itu Mbak? Sangat sih, sangat. Apalagi bulan-bulan awal waktu pandemi itu sangat-sangat itu ya, kita kayak merasa wah kita harus kayak mana nih kayak gitu. Kita karena nggak terbiasa dengan kondisi kayak gini. Padahal kita kalau istilahnya masih semangat-semangatnya gitu, tiba-tiba hilang. Kalau misalnya Mbak, dari yang udah Mbak Najat sama Mbak Uluk lakukan ini, rekomendasi buat keuangan tahun depan tuh bagaimana nih? Biar mungkin istilah lebih bagus lah. Iya, kayak mana nih, Nat? Mungkin bisa mengambil dari salah satu program yang belum berjalan tadi ya. Itu kan ada kita kemarin itu sempat yang tadi Unilaster itu mungkin untuk kedepannya Kementerian Keuangan kedepannya bisa melanjutkan gitu dan membuat inovasi-inovasi baru supaya Kementerian Keuangan itu bisa menjadi kementerian yang lebih dari sebelumnya. Bener, pasti kalau setiap orang inginnya lebih baik ya kayak gitu. Itu sih satu. Kemudian tadi ya kita itu sebenarnya perlu banget terkait pelatihan keuangan ya nggak sih, karena keuangan itu bukan hanya untuk Kementerian Keuangan tapi untuk semua orang kayak gitu. Setiap individu harus bisa mengelola keuangannya kayak gitu. Kalau misalnya enggak untuk kementerian ya untuk individu sendiri kayak gitu. Bagaimana kita mengelola manajemen keuangan masing-masing kayak gitu. Berarti di setiap kementerian sebenarnya ada yang mengelola keuangan sendiri-sendiri kayak istilahnya mungkin kan. Iya. Kalau tahun ini kita ngasih bendahara kementerian, tapi itu perorangannya dari staf Kementerian Keuangan ya. Itu sih ekspektasi ya, nggak tahu realitanya kayak mana coba. Ingat itu pesan-pesannya dan evaluasi yang ada itu kayak tadi aja Unilaster belum dibuka, belum diluk udah banyak yang PO, apalagi yang gitu, waduh, pasti banyak yang muatan ini. Harus dijalanin sih Unilaster itu. Pasti ya Kak. Dan terakhir nih Kak, buat udah di akhir kita kabinet semangat kita ini, mungkin ada salam-salam atau buat kabinet selanjutnya mungkin harus seperti apa atau bagaimana agar misalnya kita harus berkembang lebih baik untuk kita misalnya emang kita di periode ini kakak-kakak udah nggak bisa, di periode setelahnya mungkin bisa disampaikan bagaimana cara-caranya agar Kementerian Keuangan makin terdepan. Oh nih dari Mbak Pur dulu deh boleh. Kalau momen ini kayaknya sedih gitu ya, kita mau menyampaikan pesan terakhir untuk kabinet semangat kita gitu. Sedih, terharu, tapi harus semangat sih kayak kabinet kita ya. Kalau aku tetap lanjutkan perjuangan dimanapun kita ditempatkan, walaupun kita tidak di BEM
tapi tetap kita harus memperjuangkan hak-hak rakyat, kemudian kita harus memperjuangkan kebenaran-kebenaran, karena yang memperjuangkan kebenaran itu biasanya sedikit, tapi dengan sedikitnya itu kita lebih kuat, seperti itu sih. Mbak Nadia, Ini untuk kabinet atau untuk selanjutnya? selanjutnya dan kabinet boleh Oke. pesan-pesan Kak Nadia Untuk umum aja ya mungkin. untuk umum. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Pur tadi ya, kita ini sebagai manusia itu harus bisa berusaha untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat dimanapun gitu. Jadi pun misalkan setelah ini teman-teman di kabinet semangat kita sudah selesai di BEM UKA BEM Unila, tapi itu bukan berarti kita sudah selesai untuk menjadi bermanfaat untuk orang lain. Jadi walaupun sudah demisioner, kita harus tetap mencari jalan-jalan lain, usaha-usaha lain supaya kita tetap bisa menjadi orang yang bermanfaat dan terus bisa memberikan kontribusi terbaik kita dimanapun kita berada. Dalam banget ya. Luar biasa, saya speechless lah, tidak terdiam saya mendengarnya. Mungkin itu pesan dan pesan dari kakak-kakak menteri dan wakil menteri dari Kementerian Keuangan. Semoga pesan-pesan yang sudah disampaikan kakak-kakak ini bisa membuat maupun yang kementerian berikutnya atau kabinet berikutnya semakin bisa menggunakan kesalahan-kesalahan sebelumnya menjadi semakin baik ke depan. Pertanyaan terakhir Kak, misalnya ditawarin 2 periode, Agak berat ya pertanyaannya. singkat Kak, 2 periode 1 periode. Apa ya, jawabannya ya tidak atau gimana Ya nih? tidak. Oh, tidak. Tidak. Waduh. Harus ada alasan kayaknya nih jawabannya. Ya, Ya, nggak? boleh. Gimana Kak Dok? Kalau ditanya alasan nih kenapa tidak, karena mungkin kita melihat prioritas juga ya. Organisasi ini menjadi sebuah keharusan, tetapi ketika ada hal lain yang harus dituntaskan dengan segera, maka kita pilih yang harus kita selesaikan dengan segera gitu. Tapi itu melihat keadaan juga sih, jadi ya atau enggak ya sebenarnya nggak tahu juga gitu. Mbak Kolo? Kalau Mbak sih udah bulat tidak ya, karena teman-teman tahu Mbak udah semester 9, udah tua banget. Tua banget, jadi Mbak harus segera lulus dan melanjutkan perjuangan setelah pasca kampus Mas gitu. Mungkin itu yang masih bertanya-tanya, organisasi atau kuliah yang lebih penting? Organisasi penting, tapi kuliah tidak kalah penting. Bener banget. Oke, mungkin itu. Terima kasih Mbak Nadia, Mbak Kuluk Ya, atas makasih. waktunya. Semoga apa yang sudah disampaikan Mbak Nadia, Mbak Kuluk, pesan dan kesan-pesannya bisa didengarkan oleh orang banyak yang menonton podcast ini di channel YouTube BEM UKA BEM Unila. Oke, saya sebagai moderator, terima kasih. Jangan lupakan saksikan episode-episode lainnya tentang setiap kementerian punya cerita di KBM Unila. Semangat kita. Terima kasih.